Halo YouTube, salam otomotif, welcome to my channel. Di video kali ini gue akan mereview sebuah mobil dari pabrikan asal Jepang, yaitu Avanza Veloz 2019 generasi kedua. Banyak orang mengatakan, mobil ini mobil perang lah, atau apa, mobil sejuta umat lah. Yang jelas Avanza telah melampaui 10 tahun lebih dari pasar Indonesia. Karena kenapa? Avanza the best MPV nomor 1 di Indonesia. Ada dua hal yang menjadi alasan utama kenapa ATPM Toyota memfacelift mobil ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Check it out. Veloz 2019 ini memang banyak banget perubahan yang signifikan, baik secara desain interior dan eksterior. Dan mobil Veloz ini yaitu generasi yang kedua. Sebelumnya generasi pertama itu 2013 dan cukup bertahan lama, ada jeda sampai 6-7 tahun. Dan kenapa ATPM Toyota memfaceliftkan mobil ini di tahun 2019, padahal kita tahu bahwa ATPM Toyota akan meluncing mobil baru New Avanza Veloz 2021. Ada dua hal yang Anda ketahui bahwa secara harga jiwa dan harga jiwa mobil ini the best yang MPV, the best yang mobil keluarga. Walaupun kita tahu bahwa banyak produk-produk mobil Jepang lainnya seperti A, C, B, C, C dengan perubahan desain body dan yang menawarkan teknologi yang bagus gitu kan. Tapi Avanza Veloz yaitu the best MPV nomor 1 di Indonesia. Yang pertama yang saya akan bakal bahas yaitu mengenai masalah di desain eksterior body ini. Terlihat nampak sekali mobil ini seperti mobil frame MPV yang mungkin sekelasnya di atas ini, seperti Foxy dan Toyota Alphard Veloz. Memang banyak pro dan kontra di sini secara desain body Avanza Veloz ini. Banyak yang mengatakan ATPM Toyota harusnya tidak membuat desain seperti ini, dan ada yang mengatakan yes, saya setuju dengan desain body seperti ini. Bahwa Anda ketahui bahwa bentuk yang kotak-kotak ini sebetulnya menandakan bahwa Avanza Veloz siap bersaing di dunia otomotif. Terlihat dari lampu utama ya, dia sudah menggunakan LED projector gitu kan. Walaupun memang untuk secara garis lurusnya juga siluetnya sudah mengotak-kotak banget nih, gitu kan. Dan dia sudah menggunakan LED projector dan LED gitu kan. Secara bumper depannya terlihat berubah sekali gitu kan. Lihat dari desain body dan garis-garis lurusnya juga memang terlihat lebih sporty dan ekonomis. Untuk desain fog lamp sendiri memang masih menggunakan bohlam biasa, belum menggunakan lampu bohlam LED atau proyektor. Lihat bedanya dengan Veloz 15 dan 13. Kalau Veloz 15 itu untuk rumah fog lampnya itu sudah menggunakan black chrome, dan ini masih plastik. Dan Veloz 15 itu untuk aksen grillnya itu sudah menggunakan aksen chrome, dan ini masih menggunakan soft plastik. Oke, jadi jelas ya, secara desain mirip banget sama Foxy dan Veloz. Tapi sobat gak masalah kok, mobil ini memang bagi orang-orang yang edik dengan Avanza atau Veloz, bagi mereka nggak masalah untuk hal itu. Lanjut untuk dapur pacu, Veloz ini 1.3 bensin, dan dia sudah menggunakan mesin 2 VVT-i, dan tenaga yang dihasilkan itu 96,5 horsepower. Asli nggak mau rugi. Sampai 96,5 horsepower nggak mau rugi. Untuk versi yang 1.5 bensin itu horsepower 102 horsepower, dan torsi dimaksimalkan itu 145 Nm. Dan ini terus 1.3 bensin ini untuk horsepowernya itu 96,5 horsepower dan torsi maksimal 120 Nm. Dan dia masih menggunakan mesin lama ya. Wheelbase panjang dan lebar semua sama, teknologi juga sama, jadi nggak ada perubahan. Jadi gua nggak akan bahas mengenai masalah mengenai engine. Iya. Untuk kap mesin dia sudah menggunakan peredam, tapi belum menggunakan hidrolik. Dia masih pakai ini ya, kayak semacam tongkat atau stick. Untuk Veloz 2013 facelift untuk Veloz 2019 yang udah sekarang ini, terlihat dari kap mesinnya ada semacam siluet ya, siluet garis-garis bodi yang
nambah ekonomis dan desain sporty. Lanjut untuk desain eksterior tampak samping Veloz ini, panjangnya itu 4,4 meter dan mungkin tingginya juga nggak begitu sama. Mungkin tingginya juga nggak begitu beda dengan Veloz yang lama. Tinggi 1,4 dan lebar 1,7. Terlihat dari bodi samping Veloz ini dengan Veloz model lama itu terlihat, lihat dari disc body agak sedikit melebar, gitu kan? Ada siluet di sini. Dan dia sudah menggunakan saskit bawah ya, bawah. Untuk sisi pengereman sama, nggak ada yang berubah. Cuman memang ini versi yang 1.3 bensin, bukan 1.5. Velg masih menggunakan ring 15. Motif bannya itu 185 65/15 dan menggunakan ban Ethiopia. Biasanya kalau Veloz atau ATPM Toyota dia masih menggunakan Dunlop atau Turanza ataupun Ethiopia. Dan untuk sisi pengereman dia sudah menggunakan cakram 2, belakang masih tromol. Hal yang paling positif dalam mobil ini baru pertama secara 12 tahun lebih ATPM Toyota memberikan suatu teknologi yang cukup baik, yaitu kunci Smart Entry. Ini cukup menekan tombol. Lanjut. Oke, untuk desain interior belakang, tak ubahnya Veloz 2019 ini dari tampak depan dan belakang sama-sama ada perubahan banget ya. Terlihat dari lampu atau grill yang memang sudah banyak diubah. Terlihat dari stop lampnya juga masih menggunakan lampu lampu biasa dan dia sudah menggunakan DRA di sini. Dan ada garis lurus di sini seperti breadcrumb yang menandakan bahwa ini Veloz baru. Oke. Terus hal yang paling positif dalam mobil ini, satu, sudah ada kamera 360 dan memang untuk versi ini, untuk Veloz 1315 ini telah ada fitur yang seperti kamera ini. Terus untuk damper bawah, ini aftermarket ya teman-teman. Jadi untuk bawah sendiri memang itu bahan robek memang tidak ada. Terus dia sudah menggunakan spoiler dan dia sudah menggunakan stop lamp lampu di atas ya. Ini fungsinya untuk dalam kondisi malam agak terlihat di mobil belakang. Oke, nggak ada yang berubah dari mobil ini, gitu kan. Reflektornya juga masih seperti ini, reflektornya masih seperti ini. Kita lihat bagasinya mungkin apa ada perbedaan atau perubahan? Sama, tidak ada perubahan. Tetap wheelbase panjang lebar juga sama. Jadi nggak harus saya bahas di sini ya. Lanjut untuk interior depan, secara desain Veloz 2019 ini terlihat berbeda ya. Sebetulnya nggak ini sih, nggak beda-beda banget dengan model yang sekarang, cuman hanya perubahan di konsol tengah dan di dashboardnya aja. Mungkin teman-teman bisa melihat perbedaan Veloz yang model generasi pertama dan kedua ini terlihat dari MID-nya dan serta mungkin audio dan AC sudah digital. Kita hidupin dulu ini kuncinya dan nggak perlu di ini, cukup disimpan aja. Jak rem dan stop engine. Oke, sudah hidup. Secara desain interior Veloz 2019 kita ubahnya dengan Veloz model lama. Dari bahannya juga masih plastik gitu kan, belum ada bahan-bahan yang lebih lebih bagus dari bahan ini. Dan mobil ini sudah menggunakan double airbag. Ini kisi-kisi aslinya sama dengan Veloz generasi pertama. Hanya membedakan di sini sudah menggunakan head unit double din, dan head unit ini sudah lengkap dan dia sudah terintegrasi dengan baik iPod ataupun Bluetooth, dan ini bisa menggunakan aux, telepon, dan disk. Dan dia sudah menggunakan kamera mundur apabila misalkan kita mau mundur. Ini sudah ini kalau lihat dari dari audionya sudah terlihat ya bahwa kameranya juga cukup jelas. Ada sisi atau garis-garis
animasi yang cukup baik, walaupun memang posisi jaraknya agak ke bawah, nggak ke atas, tapi itu nggak masalah kok. Ini sangat baik membantu bila mana kita memang dalam keadaan hujan ataupun memang agak tidak terlihat di belakang. Hal yang paling terlihat beda itu di kisi-kisi AC, walaupun memang dia belum remote AC, remote control maksudnya, tapi so far Avanza ini sudah banyak perubahan yang lumayan bagus. Cuman dia hanya untuk tombol-tombol AC-nya hanya pengaturannya saja, dan dia belum menggunakan AC dual zone, masih single zone. Ini dalam posisi off, sorry ini nyala on. Ini volume AC. Oke. Terus mobil ini yang nggak akan pernah lupa, yaitu fitur apa ya, yang bikin mobil ini yang bikin kita happy dari sisi pengendara, yaitu tempat penyimpanan kartu e-tol. Ini nggak ada di mobil lain. Luar biasa simple dan praktis banget. Nah, kalau untuk desain dashboard sendiri, dia masih menggunakan model lama. Laci juga masih belum soft opening. Lampu kabin, ini ada sun visor. Spion juga masih model lama, belum pakai sun visor. Terus untuk setir ya, sama dengan model lama. Dia ada pengaturan tombol volume, radio, volume tinggi dan pendek, atau maksimal dan minimal. Ini bisa pengaturan next di sini. Nah, untuk MID-nya juga sama banget dengan model Veloz yang lama. Cuman yang membedakan mungkin garis siluet merahnya ya. Di sini ada pengaturan tombol bahan bakar bensin, informasi mengenai masalah transmisi P, R, N dan D. Gitu kan. Untuk dot trim, bahannya juga bahannya ini bagus ya. Bahannya bagus gitu kan. Motif-motif garis-garis merah ini itu terlihat, mobil ini terlihat sporty dan istimewa. Cuman mungkin mungkin sama yang pemiliknya sudah diganti atau di retrim dengan jok kulit. Semua dot trimnya sama, itu kan. Ini tuas, ini oke. Untuk handle dia sudah pakai motif aksen chrome, gitu kan. Ini pengaturan electric mirror, dan dia sudah elektrik. Untuk knob transmisinya sama banget dengan Avanza yang model lama. Mungkin terlihat jadul, tapi so far ini juga tidak ada masalah sih. Ini seperti mengingatkan mobil tipe Avanza tipe S ya, sama banget seperti ini. Oke, lanjut kita duduk ke bagian belakang. Saya sudah ada di jok baris kedua, itu jok penumpang. Wheelbase panjang dan lebar sama. Untuk kabinnya juga sama, tidak ada perubahan. Mungkin yang membedakan dari mobil ini yaitu dari interior, seperti jok dia sudah menggunakan bahan-bahan siluet yang cukup bagus. Untuk posisi tinggi ruang headroom sama ini juga tidak ada yang berubah. Cuman yang Veloz sekarang itu sudah banyak sekali soket atau tempat penyimpanan terbuka dan tutup. Untuk baris kedua di Avanza Veloz ini sudah ada soket 12 volt ya, dan di belakang juga ada soket 12 volt juga ada. Untuk jok ini sudah di retrim, udah ada headrest, cuman belum ada armrest
Untuk sebuah pengamannya di sini ya, dia masih menggunakan head adjuster dan dia AC sudah double blower. Tetap sebuah pengaman adalah hal yang paling utama. Udah posisi drive, kita cek tes ini. Ini kalau audionya saya teringat mobil Toyota Yaris dan Sienta. Untuk kisi-kisi AC pun masih sama. Ini masih Bluetooth. Kita secara ke radio. Audio. Jadi ini udah posisi drive, sudah posisi jalan. Tak ubahnya mobil Avanza sebelumnya. Suspensinya lembut. Karena ini sebuah mobil MPV, untuk sumbu roda dan jaraknya juga tinggi. Jadi lebih praktis saat kita mengemudi di tikungan atau belokan yang tajam. Untuk tinggi ground clearance-nya itu 210 ketinggian ban sama roda ya. Jadi cukup tinggi banget. Untuk sistem pengemudinya cukup lumayan lembut. Suspensinya juga enak. Mungkin yang membedakan Veloz 2019 ini kabinnya lebih lebih sunyi, lebih sunyi aja gitu. Karena mungkin banyak perubahan bodi-bodi yang versi yang dulu mungkin dengan versi sekarang jauh lebih padat dari bahan tebal bodi dari mobil ini. Oke. Ini sengaja saya matiin ya audionya biar jelas. Avanza adalah salah satu pelopor mobil MPV di Indonesia, dan mobil Avanza ini the best mobil MPV 7-seater terbaik nomor 1. Dan walaupun memang Avanza ini banyak sekali kompetitor yang yang memberikan kenyamanan dan macam-macam teknologi, tetap Avanza mobil yang saya rasa masih banyak orang yang menyukai mobil ini. Selain memang mobil ini juga dari segi ekonomi, value juga memang orang bilang mobil ini mobil perang, mobil ini atau mobil tempur, mobil rental atau mobil sejuta umat. Yang jelas mobil ini itu tadi yang saya pernah bilang, mobil the best MPV, mobil salah satu penjualan terbanyak di Indonesia ya untuk saat ini. Suspensinya enak, rem sudah menggunakan ABS. Cuman untuk versi yang 1.3 ini belum menggunakan stability control. Untuk dimensi ruang kabinnya cukup lumayan lah gitu kan. Terus mobil perkotaan juga lumayan enak. Untuk dalam kota, luar kota, untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini Veloz 1.3 ya, bensin, jarak tempuh sekitar 1:13 untuk dalam kota. Sepanjang-panjangnya kalau luar kota 1:16, 1:15. Bahkan bisa jadi 1:17, tergantung bagaimana Anda bisa mengendarai mobil ini dengan baik. Oh ya, mobil ini dibanderol dengan harga kurang lebih 225 sampai 235-an untuk versi yang 1.5 bensin. Untuk versi 1.3 ini kurang lebih estimasi di 225 sampai 230. Dan mobil ini mungkin untuk perakitan 2019. Dan nanti kita nantikan launchingnya New Avanza Veloz 2021. Nah, ini yang bakal nanti gua akan review ke teman-teman nanti ya. Karena ini request dari teman saya gitu kan, di komen yang video yang sebelumnya, dia
teman saya ini pernah bilang, bang tolong ini dong unboxing ataupun tolong review sedikit singkat tentang Avanza, karena mungkin dia memang holik banget sama Avanza. Oke, cukup terlihat sekali desain bodinya Avanza Veloz model sekarang itu yang facelift 2 ini. Kalau kita foto pakai gadget Anda itu seperti apa ya? Kalau kita foto dari samping itu seperti apa ya? Seperti desain mobil Toyota Veloz ya. Coba kita lihat. Nah, Anda pasti ketika Anda share ke sosial media pasti orang-orang bertanya, "Wih, hebat ya dengan Anda telah membeli mobil Toyota Foxy dan atau memang Toyota Alfa Veloz." Oke. Well, mobil ini mobil DBS MPV gitu kan, dan mobil ini mobil paling banyak penjualan di Indonesia. Orang mengatakan terserah mobil ini bilang mobil tempur lah, mobil perang lah, mobil sejuta umat. Tapi memang faktanya memang Avanza ini yaitu the best MPV gitu kan. Walaupun banyak cobaan, banyak godaan, banyak kompetitor dari mobil ini, baik Mitsubishi Xpander dengan menawarkan fitur yang lebih luas, teknologi yang lebih menarik. Honda pun sama di Mobilio-nya dengan tipe segala macam gitu kan. Yang jelas dua hal yang saya bakal share ke teman-teman. Mobil ini mempunyai nilai value yang baik. Terus segi ekonomis banget. Terus down time juga ini luar biasa banget ya teman-teman. Jadi down time itu apa ya? Misalkan kita ada suatu musibah ya, entah itu kaca pecah atau bumper rusak. Pagi-pagi ke bengkel, siang juga udah beres. Jadi mobil ini paling praktis dalam perawatan ya. Terus yang ketiga mungkin sisi baiknya itu di sisi interior dalam. Saya sudah menggunakan digital, walaupun memang belum climate control, dan fungsi MID-nya juga masih sangat sederhana. Mungkin karena versi ini versinya 1.3. Mungkin dengan versi yang 1.5 mungkin ada fitur yang lebih dari mobil ini sih. Terus hal yang baik nomor 3-nya itu ya, Avanza banyak sekali tempat penyimpanan terbuka, dua buah door pocket, console box ada macam-macam gitu kan. Terus apa ya? Dan ini mobil salah satu rival utama dari mobil lain seperti Xpander, Mobilio dan lain-lain. Itu yang jelas kita nantikan video the new Avanza Veloz 2021. Pengen tahu nih gitu kan, apa sih yang nanti Toyota bakal mengeluarkan mobil new Avanza Veloz gitu kan. Segitu aja video dari saya. Paling untuk hal negatifnya itu apa ya? Hal negatifnya mungkin kabinnya kurang luas. Jok belakang juga sempit. Karena memang khususnya buat orang anak kecil ya. Coba segitu aja teman-teman video dari saya. Ini video keempat. Jangan dibully. Tetap dukung channel ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis bro. Ciao.